Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca risalah Jagalah Keikhlasan Hingga Ajal Menjemput. Dan kali ini kita akan sampaikan beberapa keutamaan fawaid ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla sebagai motivasi bagiku dan bagimu agar kita menjaga keikhlasan hingga ajal menjemput. Yang pertama, keikhlasan sebab kita mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, "Innakum ladaikul azabil alim." Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih, siksa yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Yang mukhlasin adalah hamba-hamba yang dihapuskan dosanya, dibersihkan dosanya karena keikhlasan mereka, menjauhi daripada kesyirikan. Dan di dalam hadis Nabi SAW banyak disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan karena ikhlas, misalnya puasa, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Ingatkah engkau kisah seorang pelacur dari kalangan Bani Israel, sebab ia memberi minum seekor anjing yang kehausan, ikhlas karena Allah, dan bentuk kasih sayang kepada anjing tersebut, Allah pun memberikan ampunan baginya. Yang kedua, keikhlasan dapat menolak tipu daya dan makar syaitan. Allahu Jalla Jalaluh mengabadikan ucapan iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Rabbku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku adalah seorang yang sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat itu di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Mukhlas itu adalah seorang yang diberi taufik oleh Allah untuk mentaati petunjuk dan perintahnya. Dan Allah pun membuktikan firman-Nya bahwa orang yang ikhlas akan terpelihara dari kemaksiatan, akan terpelihara dari kekejian. Yang itu semua adalah godaan syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Sesungguhnya wanita itu, yakni istri Al-Aziz, telah bermaksud melakukan perbuatan itu, perbuatan keji dengan Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf pun bermaksud untuk melakukan itu dengan wanita tersebut, andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabb-Nya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah agar kami memalingkan dari Yusuf kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih. Karena keikhlasannya Allah selamatkan dari perbuatan keji.
Kemudian yang ketiga, ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan tersebut dilakukan karena Allah, wa batughiya bihi wajhuhu, dan karena hanya mencari wajah Allah. Kemudian yang keempat, keikhlasan sebab memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang siapakah manusia yang paling berbahagia di akhirat kelak, dengan diberikannya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yang paling berbahagia pada hari kiamat kelak karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar diibadahi kecuali Allah, dengan ikhlas dari dalam hati atau dari dalam jiwanya. Keutamaan yang sangat besar. Yang kelima, keikhlasan dan sungguh-sungguh dalam beramal soleh membuahkan pahala meskipun belum sempat mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at." Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah pun menjelaskan hal tersebut kepada para malaikat pencatat amal. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan sesuatu kebaikan namun tidak atau belum sempat melaksanakannya, maka Allah akan mencatat satu kebaikan yang sempurna untuknya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Apabila dia melaksanakan niat tersebut, maka Allah akan mencatat 10 hingga 700 kali lipat baginya, bahkan berlipat-lipat ganda daripada itu kebaikan. Allah ganti dengan berlipat-lipat kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa yang berniat melakukan sesuatu keburukan namun dia mengurungkannya, dia meninggalkannya, belum sempat melakukannya, maka Allah akan mencatat satu kebaikan yang sempurna baginya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila ia melaksanakan niat tersebut, niat jeleknya tersebut, maka Allah akan mencatat satu keburukan baginya. Yang keenam, keikhlasan membuat jiwa seseorang menjadi tenang, tentram, bahagia dan damai, meskipun celaan manusia ditujukan kepadanya. Dari banyak sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati faballaghaha." Semoga Allah memberikan kebahagiaan di wajah untuk seseorang yang mendengar ucapanku lalu menyampaikannya. Farubba hamil fiqhin ghairi faqih. Berapa banyak pembawa ilmu agama sedangkan ia tidaklah memahaminya. Warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan berapa banyak pembawa ilmu ini ia sampaikan kepada yang lebih memahaminya. Salasun la yughillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang muslim tidak mudah kesal. Ikhlasul amali lillah, yakni yang pertama ikhlas beramal karena Allah, wan nushu li a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, waluzumu jama'atihim, dan yang ketiga tetap bersatu dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya.
Yang ketujuh, saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua, keikhlasan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Bahkan siapa saja yang ikhlas dalam berdoa kepada Allah dan tidak menyekutukannya di dalam doa, maka Allah akan menyelamatkannya. Allah menghikayatkan tentang orang-orang musyrikin dalam surah Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka apabila mereka, orang-orang musyrik itu naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, memurnikan doa mereka, meninggalkan sesembah-sembahan yang mereka ada-adakan. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Dan Nabi SAW bersabda, innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan perantara orang-orang lemah dari mereka, orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim, yaitu dengan doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan amal ibadah mereka. Kemudian yang kedelapan, jaminan surga dan ridha Allah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan niscaya kelak dia benar-benar akan mendapatkan keridhaan, kesenangan yang sempurna, ini ampunan Allah, rahmatnya, hingga mendapatkan surganya. Dan Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka, orang-orang beriman, memberikan makanan yang dia sukai kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Seraya dia mengatakan, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, tidak pula ucapan rasa syukur. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab, siksa Rabb kami pada suatu hari yang hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Ini adalah tanda-tanda orang-orang beriman. Wa waqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Ini orang-orang yang beriman, yang memberikan rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang fakir, miskin, anak yatim, dan para tawanan mereka, yang mereka mengharapkan pahala Allah, mereka khawatir dengan azab Allah, maka Allah membalasnya dengan memelihara mereka dari kesusahan hari kiamat, memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan hati. Kemudian Allah mengatakan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberi balasan kepada mereka lantaran kesabaran mereka. Kesabaran di dalam mentaati Allah, beramal saleh, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar di dalam bermuamalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga berikan kepada mereka surga dan pakaian dari sutra. Kemudian yang kesembilan, memperoleh keamanan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla menghikayatkan orang-orang musyrik yang berada dalam keadaan ketakutan tenggelam. Telah berlalu, Allah berikan keamanan. Namun sayang sekali orang-orang musyrik tatkala telah selamat, mereka kembali dalam kesyirikan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan Allah berfirman dalam surah Al-An'am
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kata kezaliman di sini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesyirikan. Sebagai dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku janganlah engkau menyekutukan Allah, innasyirka la dzulmun azim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kesepuluh, menumbuhkan roja, rasa harap kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya sesembahan kamu itu adalah sesembahan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia mengerjakan amal salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara tauhid dengan roja, berharap. Dan roja yang terbaik adalah harapan yang Allah berikan kepada seorang di akhirat berupa ampunan, ridha, rahmat Allah dan surganya. Dan Allah telah menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an di banyak tempat. Faman kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia akan merugi. Ya. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan firman Allah juga dalam surah Asy-Syura, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat kelak. Yang 10, sebab terwujudnya keamanan, tegaknya khilafah Islam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla janjikan dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal soleh, bahwa Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan tidak hanya itu, tapi sungguh Dia akan juga meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah tambahkan, Dia akan benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan takut menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah mendengar janji ini, sesudah datangnya janji ini, janji Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini adalah keutamaan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan bagi kita di dunia
dan mendapatkan balasan yang terbaik untuk kita di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.